jika pengenalan seseorang itu salah kepada Allah, maka akan salah imannya. Jika pengenalannya kepada Allah itu benar, maka akan benar pula imannya seperti yang tadi kita telah sebutkan. Kita contohkan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar, yaitu dengan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya Allah tidak seperti adanya makhluk. Adanya Allah tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Adanya Allah itu bukan berupa benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wajibun syara'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi ayariful wajib wal muhala ma jaizin fi haqqihi ta'ala wa mithlu dha fi haqqi rasulillahi alaihi mitahiyyatul ilahi fal wajibul aqli ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fabtahili wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dhatihi thubuta biddal awwali wa kullu amrin qabilin lil intifa wa li thubuti jaizun bila khafa thumma alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahil aliyil alima min ghairi syakkin hadisun muftaqiru li'annahu qama bihi taghayyuru khudusuhu wujuduhu ba'dal adam wa bidduhu wal musamma bil qidam fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibil wahidil ma'budi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu agama. Semoga keberadaan kita dalam majelis ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita sampai pada nazam yang ke-11 dan 12. InsyaAllah akan kita bahas pada pagi hari ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi aya'riful wajiba wal muhala
ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Wa wajibun lan wajib syar'an ing dalam secara syara' alal mukallafi ing atase wong mukallaf apa ma'rifatullahi ngawruhi Allah utawa kenal maring Allah al-aliyyi zat kang maha luhur derajate fa'rifi mongko ngawrono sapa sira aya'rifu tegese ngawruhi sapa mukallaf al-wajiba ing sifat wajib bagi Allah wal muhalalan engkang muhal ma'jaizin sartane sifat kang jaiz fi haqqihi eng dalam haqqi Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir beliau mengatakan wajib bagi setiap mukallaf, wajib bagi seorang mukallaf secara syara' wajib untuk mengenal Allah al-aliyyi zat kang Allah yang maha tinggi derajatnya. Fa'rifi maka ketahuilah bahwasanya wajib dalam syara' bagi setiap mukallaf untuk mengenal Allah. Aya'riful wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Mengenal Allah yaitu dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, disertai dengan sifat jaiz bagi haknya Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Muallif Syekh Ahmad Dardir mengatakan bahwa mengenal Allah itu hukumnya wajib dalam syara', dalam agama. Mengenal Allah itu hukumnya wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf secara bahasa berasal dari kata kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Artinya orang yang dibebani. Mukallaf secara bahasa orang yang dibebani, itu mukallaf. Dibebani dalam hal ini adalah dibebani untuk masuk Islam, dibebani untuk menjalankan kewajiban, dibebani untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Termasuk dibebani untuk beriman, mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Ini mukallaf. Nah, secara syara' kriteria seorang mukallaf, seseorang disebut mukallaf apabila dia telah memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, seorang mukallaf itu adalah al-balighu, orang yang baligh, orang yang sudah baligh. Anak-anak yang belum baligh dia tidak disebut sebagai seorang mukallaf. Tiga-tiganya ini nanti harus berkumpul. Yang pertama, al-baligh, anak umur 2 tahun, 3 tahun, maka dia bukan seorang mukallaf. Syaratnya dia harus baligh yang pertama. Nah, kalau seorang laki-laki, maka mengetahui tanda balighnya adalah dengan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, dia telah mengeluarkan mani. Yang kedua, dia telah sampai umurnya 15 tahun qamariyah. Jika salah satu dari keduanya itu telah terjadi, maka dia dikatakan laki-laki yang baligh. Salah satu dari keduanya, bukan dua-duanya. Misalnya, seseorang baru berumur 12 tahun atau 13 tahun, tetapi dia sudah bermimpi basah, dia telah mengeluarkan mani, maka dia dikatakan baligh. Atau sebaliknya, seseorang laki-laki dia sudah berumur 15 tahun, 16 tahun, tetapi karena kurang sehat misalnya, kemudian dia belum pernah mengeluarkan mani, belum pernah bermimpi basah mengeluarkan mani,
maka laki-laki ini juga telah disebut baligh. Kenapa? Karena salah satu dari dua kriteria sudah terpenuhi pada laki-laki ini. Sedangkan bagi perempuan, tanda balighnya adalah apabila telah terjadi satu dari tiga perkara. Satu dari tiga perkara, tidak harus tiga-tiganya, tetapi salah satu dari ketiganya telah terjadi, maka dia dikatakan balighah, perempuan yang balighah. Yang dua sama dengan laki-laki, yaitu dia telah mengeluarkan mani. Yang kedua, dia telah berumur 15 tahun Qamariyah atau Hijriyah. Dan yang ketiga, yang berbeda dengan laki-laki, dia telah mengeluarkan darah haid. Apabila salah satu dari ketiganya telah terjadi, maka seorang perempuan disebut sebagai balighah. Misalnya, dia berumur 12 tahun, tetapi dia sudah haid, sudah mengeluarkan darah haid, maka dia sudah balighah. Misalnya dia belum mengeluarkan darah haid, tapi dia sudah mengeluarkan mani, bermimpi basah mengeluarkan mani, maka dia juga perempuan yang balighah. Atau dia belum haid dan belum pernah mengeluarkan mani, tetapi dia sudah berumur 15 tahun Qamariyah, maka dia juga disebut perempuan balighah. Jadi salah satu dari tiga perkara, bukan tiga-tiganya harus terjadi, tetapi salah satu dari ketiganya, mana yang lebih dulu terjadi, maka seorang perempuan telah disebut sebagai seorang perempuan yang balighah. Nah, ketika seseorang sudah baligh, sudah dikatakan dia seorang baligh, maka ada kewajiban bagi dia. Kewajiban yang pertama, kalau dia kafir ya masuk ke dalam agama Islam. Konsekuensi dari masuk ke dalam agama Islam adalah mengenal Allah. Seseorang harus mengenal Allah. Kalau seseorang tidak mengenal Allah, maka tidak dikatakan dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Saya ulangi lagi, jika seseorang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka tidak dikatakan bahwa seseorang itu telah beriman dengan iman yang benar. Nah, kenapa? Karena keimanan itu dasarnya adalah ma'rifatullah. Keimanan kepada Allah dasarnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar. Jika pengenalan seseorang kepada Allah itu keliru, maka keimanannya juga keliru. Karena i'tiqad atau keyakinan itu artinya adalah ridha dengan apa yang dia ketahui. Itu namanya i'tiqad atau meyakini. Jadi ridha dengan sesuatu yang diketahui. Misalnya dalam masalah lain biar kita mudah. Saya misalnya tahu bahwa rumahnya si Fulan atau si Ahmad, atau rumahnya salah satu di sini, misalnya rumahnya Arif itu ada di Jepara, Jawa Tengah. Misalnya saya tahu. Kemudian saya ridho dengan apa yang saya tahu ini. Berarti saya sudah meyakini bahwa rumahnya siapa? Arif itu ada di Jepara, Jawa Tengah. Jika pengetahuan saya ini benar, setelah saya cross check kepada Arif, apakah benar rumah sampean itu ada di Jepara, Jawa Tengah? Dia bilang benar. Maka berarti keyakinan saya tentang Arif itu benar. Paham? Nah, tetapi jika tidak benar, misalnya saya meyakini bahwa rumahnya Arif ada di Tuban, Jawa Timur, padahal itu rumahnya Rafiq, bukan rumahnya Arif. Tetapi saya tahu itu dengan pengetahuan entah dari mana, entah bisikan dari mana, kemudian saya mengatakan saya tahu bahwa, tapi sebenarnya nggak tahu karena salah.
Kalau salah itu berarti kan nggak tahu. Tetapi saya menyangka bahwa saya tahu bahwa rumahnya Arif ada di Tuban, Jawa Timur. Nah, kemudian saya ridho dengan apa yang saya tahu itu. Maka menjadi keyakinan dalam diri saya bahwa rumahnya Arif itu ada di mana? Ada di Tuban, Jawa Timur. Maka ketika ada orang mengatakan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, saya bantang, enggak benar itu, enggak benar. Karena sudah yakin, saya ridho dengan apa yang saya sangka, saya tahu, tetapi sebenarnya enggak tahu. Maka keyakinan saya namanya keyakinan yang salah. Keyakinan saya keyakinan yang salah, karena apa? Dasarnya adalah pengetahuan yang salah. Karena pengetahuan saya terhadap Arif itu salah, maka keyakinan saya juga menjadi salah. Ini takrib sebagai pendekatan agar kita bisa lebih memahami. Demikian juga dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keimanan seseorang kepada Allah. Karena iman itu artinya dia mengetahui, meyakini, dan mengucapkan atau mengakui dengan lisan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Itu iman kepada Allah. Nah, ketika seseorang pengetahuannya, pengenalannya kepada Allah itu benar, maka keyakinan dia kepada Allah itu juga benar. Tetapi jika pengetahuan atau pengenalan seseorang kepada Allah itu keliru, maka keyakinan seseorang kepada Allah itu juga keliru. Karena itu ma'rifatullah ini tidak terpisahkan dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi setiap mukallaf untuk mengenal Allah. Wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ke sana tadi ada yang terlewatkan bahwa kita bicara tentang mukallaf. Nanti akan kita bahas lagi. Mukallaf tadi kita baru satu kriteria, yaitu baligh. Bahwa kalau seorang laki-laki atau perempuan dia sudah baligh, maka dia masuk dalam kategori mukallaf. Yang kedua, al-aqil, berakal. Berakal artinya bukan orang yang gila. Kalau dia gila, nggak waras, maka dia bukan mukallaf. Dia tidak mendapatkan beban untuk masuk Islam, dia tidak mendapatkan beban untuk sholat, untuk puasa, untuk mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Jika ada orang gila nggak sholat, tidak perlu kita protes kepadanya. Kenapa? Karena dia memang bukan mukallaf, bukan yang dituju dalam perintah sholat di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang ketiga, balaghathu da'watul Islam, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Dakwah Islam yang dimaksud bukan tafasilud dakwah, bukan atau tafasil ta'limil Islam, bukan rincian ajaran-ajaran Islam. Tidak disyaratkan seseorang dikatakan telah sampai kepadanya dakwah Islam, dia harus mendengar ceramah agama, atau dia harus mengikuti pengajian kita selama 1 bulan. Tidak. Tetapi untuk dikatakan seseorang telah sampai kepadanya dakwah Islam adalah cukup dengan hanya mendengar aslud dakwah. Aslud dakwah. Nah, aslud dakwah, dasar daripada dakwah ini adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia sudah mendengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendengar langsung dari seseorang yang menyampaikannya kepada dia, atau dia mendengarnya dari azan, atau dia mendengarnya dari melalui media TV, media radio,
media internet dan sebagainya, sehingga dia mendengar kalimat itu dan dia memahaminya, maka berarti telah sampai kepadanya dakwah Islam, maka terpenuhi unsur ketiga dari seorang mukallaf, yaitu telah sampai kepadanya dakwah Islam. Nah, jika seseorang ada pada dirinya tiga hal ini, seperti kita yang ada di sini semuanya, kita semuanya sudah baligh. Kemudian yang kedua, kita semuanya waras, semuanya berakal, nggak ada yang gila di sini. Kemudian yang ketiga kita semuanya telah sampai kepada kita dakwah Islam, bahkan berkali-kali setiap hari, bahkan kita membacanya. Maka kita semuanya di sini adalah mukallaf. Maka kita kembali kepada qaulul muallif, perkataan muallif, beliau mengatakan bahwa wajib bagi seorang mukallaf dalam syarak untuk mengenal Allah. Nah, kenapa wajib? Karena ini berkaitan dengan keimanan. Jika pengenalan seseorang itu salah kepada Allah, maka akan salah imannya. Jika pengenalannya kepada Allah itu benar, maka akan benar pula imannya, seperti yang tadi kita telah sebutkan. Kita contohkan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar, yaitu dengan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya Allah tidak seperti adanya makhluk. Adanya Allah tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Adanya Allah itu bukan berupa benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran. Allah bukan jisim. Allah tidak berada pada tempat, tidak berada pada arah tertentu. Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Nah, pengetahuan kita kepada Allah begitu. Dan ini cocok, ini sesuai. Ini sesuai dengan kebenaran. Pengetahuan seperti ini benar. Kok tahu kalau itu benar? Ya tahu karena Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Nah, bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dan apa yang kita gambarkan tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka berarti pengetahuan kita kepada Allah itu benar. Dan jika kita ridho terhadap apa yang kita tahu itu, maka berarti kita telah berkeyakinan dengan keyakinan yang benar kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah adalah keimanan yang benar. Bisa dipahami? Nah, berbeda halnya dengan orang Wahabi. Kita contohkan orang Wahabi. Orang Wahabi, mereka mengatakan saya adalah Muslim. Mereka mengatakan saya adalah orang Islam. Mereka juga mengatakan saya adalah orang yang mengenal Allah. Nah, kata mereka, bahkan mereka mengatakan saya lebih mengenal Allah dari yang lainnya. Tetapi secara lisan mereka mengucapkan seperti itu. Tetapi kita mengetahui bahwasanya orang-orang Wahabi pengetahuannya kepada Allah, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki bentuk dan ukuran. Meskipun tidak secara langsung mereka mengatakannya, tetapi mereka mengatakan Allah itu punya mata, Allah itu punya muka, anggota badan, Allah punya tangan, anggota badan. Yang artinya mereka meyakini Allah itu berupa jisim yang memiliki bentuk dan ukuran. Mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy. Itu juga berarti mereka meyakini Allah punya bentuk, punya ukuran berupa jisim. Karena yang berada pada tempat adalah jisim. Karena sesuatu yang bertempat pasti memiliki bentuk dan pasti memiliki ukuran. Itu pengetahuan orang Wahabi kepada Allah seperti itu. Dan pengetahuan yang seperti itu adalah pengetahuan yang keliru.
pengetahuan yang tidak sesuai dengan fakta, pengetahuan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pengetahuan yang bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Ketika dikatakan Allah itu memiliki bentuk ukuran, sama dengan saya punya bentuk, saya punya ukuran. Ketika dikatakan oleh orang Wahabi Allah punya mata, sama dengan saya. Ketika mereka mengatakan Allah punya tangan anggota badan, sama dengan saya, sama dengan kalian, sama dengan kera dan sebagainya. Ketika mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas langit, itu artinya dia menyamakan Allah dengan malaikat. Ketika mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, maka mereka telah menyamakan Allah dengan makhluknya, diantaranya dengan makhluk yang bernama Alkitab yang berada di atas arsy. Nah, berarti pengetahuan mereka kepada Allah itu salah karena bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah tentang sifat-sifat Allah. Jika pengetahuan orang Wahabi itu salah, maka keyakinan mereka kepada Allah itu berarti juga salah. Keimanan mereka kepada Allah itu salah. Nah, jika keimanannya itu salah, artinya bukan mukmin. Bukan mukmin, wong imannya salah. Seorang mukmin itu orang yang beriman dengan iman yang benar. Nah, dengan iman yang benar, kemudian dia tidak ragu-ragu sama sekali tentang apa yang diyakininya tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena jika seseorang itu salah dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah. Pada hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada selainnya. Dan beribadah kepada selain Allah hukumnya adalah syirik, bukan keimanan. Orang yang beribadah kepada selain Allah namanya musyrik. Kalau ada orang menyembah berhala, maka namanya dia musyrik. Kalau ada orang menyembah matahari, maka dia orang yang musyrik. Kalau ada seseorang menyembah setan, dia beribadah kepada setan, maka itu dia adalah orang musyrik. Kalau ada orang menyembah sesuatu selain Allah, maka dia orang yang musyrik. Nah, seseorang yang tidak mengenal Allah, kemudian dia menyembah kepada sesuatu yang dia sifati, yang itu bukan sifat Allah, artinya dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu adalah zat yang tidak serupa dengan makhluk, yang tadi sudah kita sampaikan. Dia adalah zat yang tidak serupa dengan makhluk, bukan benda, bukan jisim, tidak disifati dengan sifat-sifat jisim, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Itu sifat-sifat Allah. Kemudian ada seseorang Wahabi mengatakan sebaliknya. Maka ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Dan ketika orang Wahabi meyakini ini, maka berarti dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatannya lagi agar kita bisa memahami bahwasanya mereka itu memang betul-betul menyembah selain Allah. Adalah misalnya kita contohkan misalnya tadi Arif, misalnya kita contohkan ada seseorang mengatakan, apakah kamu mengenal Arif? Dia mengatakan, ya, saya mengenal, bahkan saya sangat mengenal sekali. Bukan hanya sekedar mengenal, tetapi saya sangat mengenal dia sekali. Artinya dia percaya diri dan sangat pede dengan pengetahuan yang dia miliki. Seperti halnya orang Wahabi sangat pede dengan keimanan dia kepada Allah. Dia sangat yakin seperti itu. Kemudian
ketika ditanya tentang sifat-sifatnya, Arif itu bagaimana? Dia mengatakan Arif itu rumahnya Tuban. Kemudian Arif itu rambutnya pendek, misalnya dia mengatakan. Kemudian ya dia itu orangnya pendek. Kemudian kok pendek? Orangnya lebih tinggi atau tinggi. Kemudian dia itu tidak berkumis misalnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Dia mensifati orang yang dia sangat yakin bahwa dia itu adalah arif. Tetapi setelah dilihat, dia pengetahuan itu nggak sesuai dengan fakta. Karena arif yang sesungguhnya itu rumahnya tadi mana? Rumahnya Jepara, Jawa Tengah, rambutnya panjang, kemudian tidak terlalu tinggi, kemudian berkumis. Nah ini yang disebutkan kok bertentangan semua, nggak sama. Tetapi dia sudah mengatakan saya sangat mengenalnya dengan yakin seyakin-yakinnya. Tetapi ternyata pengetahuannya keliru. Maka pertanyaannya, apakah yang dia maksud dengan arif itu adalah arif? Tidak. Yang dia maksud dengan arif adalah rofi. Dia bermaksud arif, tetapi yang disifati adalah rofi. Ketika orang Wahabi mengatakan saya beriman kepada Allah, saya mengenal Allah, saya mengenal sekali lebih dari kalian mengenal Allah. Dia mengatakan begitu. Lalu Allah sifatnya seperti apa? Allah itu punya mata, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya kepala. Dia duduk di atas arsy. Dia duduk di atas arsy. Dia mengatakan seperti itu, mensifati Allah dengan sifat itu. Nah, sifat-sifat yang seperti itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sesungguhnya yang dia maksud sebagai Allah oleh orang Wahabi ini itu bukan Allah, karena Allah itu sifatnya nggak begitu. Karena Allah itu zat yang tidak serupa dengan makhluknya, yang bukan benda, bukan jisim, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sementara Allah yang digambarkan oleh orang Wahabi itu yang seperti manusia. Maka ketika orang Wahabi menyembah ini, maka sesungguhnya dia tidak menyembah Allah, tetapi menyembah sesuatu yang dia khayalkan ada di atas arsy, memiliki bentuk ukuran, tetapi sesuatu itu hanya ada dalam khayalan mereka, tidak ada wujudnya. Itulah yang mereka sembah, bukan mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak ada bedanya antara penyembah berhala, antara orang Wahabi dan penyembah berhala. Tidak ada bedanya antara orang Wahabi dan penyembah berhala. Tidak ada bedanya dalam hal apa? Dalam hal mereka sama-sama tidak menyembah Allah. Sama dalam hal mereka sama-sama tidak menyembah Allah. Bedanya hanya sedikit saja. Bedanya hanya sedikit saja. Persamaannya bahwa mereka sama-sama menyembah selain Allah. Mereka tidak menyembah Allah, itu persamaannya. Orang Wahabi tidak menyembah Allah, penyembah berhala juga tidak menyembah Allah. Persamaannya cuman persamaannya itu sama-sama tidak menyembah Allah, dan itu fatal. Perbedaannya apa? Kalau penyembah berhala, mereka ada batu dipahat, diukir, kemudian menjadi bentuk tertentu, setelah jadi kemudian dia disembah. Itu kalau penyembah berhala.
Tetapi kalau orang Wahabi, patungnya itu dipahat dalam pikirannya. Dalam khayalannya dipahat. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, tempatnya di sana. Setelah itu disembah. Nggak ada bedanya. Yang satu patung dalam wujud yang sebenarnya, yang dalam wujud fisik, yang satu juga patung, tetapi dalam wujud khayalan. Itu yang Wahabi itu, menyembah patung yang dalam wujud khayalan. Ini bukan Allah, ini juga bukan Allah. Maka keduanya sama-sama tidak menyembah Allah. Yang menyembah Allah adalah seorang mukmin yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang keimanan yang didasarkan kepada ma'rifatullah yang benar, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, karena itulah maka mengenal Allah dalam agama ini hukumnya adalah wajib bagi setiap mukallaf. Kalau seseorang tidak mengenal Allah, karena dia tidak akan Dia tidak akan beriman dengan iman yang benar. Sekali lagi, kalau seseorang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan beriman dengan iman yang benar. Karena itu kewajiban yang paling awal adalah mengenal Allah. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imamul Huda, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, kewajiban yang pertama bagi seorang hamba adalah al-ilmu billah, mengenal Allah, wa rasulihi, kemudian mengenal rasulnya, kemudian wa dinihi, mengetahui, mengenal ajaran-ajaran agamanya. Ini pengetahuan yang pertama kali wajib untuk dimiliki oleh seorang mukallaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membanggakan dirinya dengan ma'rifatnya kepada Allah yang paling tinggi. Beliau mengatakan, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Ana a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling mengenal Allah, artinya imannya yang paling kuat. Beliau adalah orang yang paling mengenal Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengenal Allah dengan pengenalan yang benar agar iman kita itu benar? Bagaimana caranya agar kita bisa mengenal Allah? Al-Muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir mengatakan, aya'riful wajiba wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Mengenal Allah itu adalah dengan mengenal sifat wajib bagi Allah, dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, kemudian sifat jaiz bagi Allah. Begitu caranya. Mengenal Allah tidak seperti mengenal makhluk. Mengenal Allah tidak seperti mengenal manusia. Mengenal Allah tidak seperti kita mengenal teman kita, mengenal saudara kita, mengenal tetangga kita. Tidak seperti itu. Tetapi mengenal Allah adalah dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat muhal atau mustahil bagi Allah, kemudian dengan mengetahui sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengetahui sifat-sifatnya itu tata cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan ala sabilil ihatah. Mengenal Allah itu tidak sampai pada mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tidak sampai mengetahui hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la ya'rifu haqiqatallah illallah. Ini harus menjadi kaidah bagi kita. La ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Hanya Allah saja yang mengetahui hakikat Allah. Karena hakikat Allah itu bukan benda. Hakikatullah itu bukan jisim, sehingga kita nggak bisa mengetahuinya. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengenalan kita kepada Allah bukan alal haqiqah, tetapi pengetahuan kita kepada Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Allah. Nah, itu penting untuk kita pahami. Karena jika seseorang itu tidak paham tentang hal ini, dia kemudian berprasangka bahwa mengenal Allah itu harus dengan mengenalnya sampai kepada mengetahui hakikatullah, sampai kepada kesana. Sebagian orang ada yang seperti itu, sehingga dalam kehidupannya dia kemudian mengatakan saya sedang mencari Allah. Akhirnya di tengah jalan stres dia. Dia stres di tengah jalan karena apa? Katanya dia sedang mencari Allah, nggak ketemu-ketemu. Karena dia ingin mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jadi gila di tengah jalan. Kenapa? Karena dia memaksakan akalnya untuk mengetahui sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal. Karena para ulama sudah mengatakan bahwa Allah itu la tudrikuhul uqul. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Akal manusia secerdas-cerdasnya tidak akan bisa berpikir tentang Allah, tidak akan bisa menjangkau untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya. Karena sudah dipastikan akal manusia tidak bisa mengetahui hakikat Allah, ya udah nggak usah difikirkan, nggak usah kemudian dipaksakan akal untuk berpikir tentang Allah. Karena jika dipaksakan maka akan menimbulkan kesesatan bagi seseorang, dan otaknya juga akan jebol sehingga kemudian menjadi gila sendiri dia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita mengikuti kaidah yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya la ya'rifu haqiqatallah illallah. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak kamu, dalam hati kamu tentang Allah, maka yakini Allah tidak seperti itu. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ma'rifatuna, pengetahuan kita kepada Allah itu bukan ala sabilil ihatah, dengan makna bahwa pengetahuan kita kepada Allah itu harus sampai pada mengetahui hakikatullah. Tidak. Tetapi ma'rifatuna, pengetahuan kita kepada Allah itu sampai pada batas mengetahui sifat-sifatnya. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seluruhnya itu telah diterangkan di dalam Al-Quran dan telah diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumusan sifat-sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz ini dirumuskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah,
Yang pertama, mengenal Allah itu dengan mengetahui sifat wajib bagi Allah. Ini berkaitan dengan yang kemarin kita bahas tentang al-hukmul aqli, tentang hukum akal. Nah, sifat wajib bagi Allah artinya adalah sifat-sifat yang secara akal Allah pasti disifati dengan sifat tersebut. Saya ulangi lagi, sifat wajib bagi Allah artinya sifat-sifat yang secara akal Allah itu pasti bersifatan dengan sifat-sifat itu. Kalau dikatakan Allah nggak bersifatan dengan sifat itu, maka akalnya menolak. Nggak mungkin, nggak bisa. Saya nggak bisa nerima kalau dikatakan Allah bersifatan dengan sifat itu. Itu namanya apa? Sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat-sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu. Jika dikatakan tidak bersifatan dengan sifat itu, maka akal akan menolaknya. Misalnya yang paling mudah, misalnya sifat wujud. Sifat wujud, sifat Allah yang pertama sifat wujud. Maka di sini akal memastikan adanya Allah. Memastikan adanya Allah, akal menerima jika dikatakan Allah itu ada. Sebaliknya, akal akan menolak jika dikatakan Allah tidak ada. Jika dikatakan Allah tidak bersifatan dengan sifat wujud, maka akal ini akan menolak. Kenapa? Karena akal kita mengatakan ada tulisan, pasti ada penulisnya. Ada pukulan, pasti ada pemukulnya. Ada bangunan, pasti ada tukang yang membangunnya. Ada perubahan, pasti ada orang yang merubahnya. Itu kata akal. Maka ada bumi, ada langit dengan segala isinya, akal memastikan pasti ada yang menciptakannya dari tiada menjadi ada. Maka jika kemudian ada seseorang mengatakan bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya, artinya Allah tidak memiliki sifat wujud, maka akal akan menolaknya. Akal akan menolaknya. Nah, itu namanya apa? Sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat-sifat yang akal itu sifat-sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian yang kedua, wal muhala, sifat muhal atau sifat mustahil, sama muhal atau mustahil. Sifat mustahil bagi Allah artinya adalah sifat-sifat yang Allah pasti tidak bersifatan dengan sifat tersebut. Secara akal Allah pasti tidak bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Saya ulangi lagi. Sifat mustahil bagi Allah artinya adalah sifat-sifat yang secara akal Allah pasti tidak bersifatan dengan sifat-sifat itu. Sebaliknya, kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Kalau sifat wajib bagi Allah apa? Secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat-sifat itu. Kalau sifat mustahil adalah sifat yang secara akal Allah pasti tidak bersifatan dengan sifat-sifat itu. Jika dikatakan Allah bersifatan dengan sifat-sifat itu, maka akal akan menolaknya. Akal akan menolaknya. Contohnya apa? Contohnya misalnya sifat wujudus syarik lillahi ta'ala. Adanya sekutu, adanya serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mustahil bagi Allah. Nah, akal tidak menerimanya. Akal tidak menerimanya jika dikatakan Allah memiliki sekutu, jika dikatakan Allah memiliki serupa, itu akal nggak menerima. Kenapa? Karena akal mengatakan yang membuat meja nggak serupa dengan meja, yang membuat kursi tidak serupa dengan kursi, yang membuat kopiah tidak sama dengan kopiah, yang membuat yang membuat
apa makanan yang membuat misalnya kue tidak sama dengan kue dan seterusnya. Yang membuat tidak serupa dengan sesuatu yang dibuatnya. Anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin yang menciptakan serupa dengan ciptaannya. Itu kata akal. Maka jika dikatakan Allah yang menciptakan manusia serupa dengan manusia, maka akal nggak bisa menerima. Jika dikatakan Allah yang membuat, yang menciptakan malaikat dikatakan serupa dengan malaikat, maka akal tidak bisa menerimanya. Jika dikatakan bahwa Allah yang menciptakan cahaya itu serupa dengan cahaya, maka akal tidak bisa menerimanya. Itu namanya mustahil, sifat mustahil bagi Allah. Jika kita mengetahui sifat wajib bagi Allah, maka secara otomatis kita juga mengetahui sifat mustahil bagi Allah. Karena sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah artinya adalah sifat yang akal menerima jika Allah itu melakukannya, dan akal juga menerima jika Allah itu tidak melakukannya. Yaitu sifat yang akal kita itu bisa menerima jika Allah itu melakukannya, dan akal kita juga bisa menerima jika Allah itu tidak melakukannya. Itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Misalnya memberikan nikmat. Memberikan nikmat kepada makhluknya. Itu jaiz bagi Allah. Jika dikatakan si fulan dia mendapatkan nikmat Allah. Allah memberikan nikmat kepadanya. Maka kita bisa menerimanya. Akal kita bisa menerimanya. Si fulan tidak mendapatkan nikmat, Allah menimpakan musibah kepadanya. Maka akal kita juga bisa menerima hal yang seperti itu. Karena memberikan nikmat kepada hambanya adalah sesuatu yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bagian dari sesuatu yang wajib. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beginilah cara ma'rifatullah, cara mengenal Allah. Dan kita dalam kitab ini Al-Kharidatul Bahiyah, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari cara bagaimana mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya, tidak seperti mengenal makhluknya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi pengetahuan yang barokah, yang mendapatkan keberkahan, bisa menuntun kehidupan kita dalam khususnya dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.